Suku Korowai. Suku Korowai adalah sebuah suku yang baru saja ditemukan sekitar 36 tahun yang lalu. Suku ini ditemukan di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda yang bernama Johannes Veldhuizen. Suku ini mendiami wilayah di Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai 3.000 jiwa. Salah satu keunikan suku Korowai adalah hidup di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan pohon, dengan ketinggian mencapai 15 hingga 50 meter. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bukan tanpa alasan. Rumah tersebut dibangun dengan tujuan agar mereka terhindar dari binatang buas dan roh jahat. Suku Korowai ini takut terhadap roh jahat yang bernama Laleo atau iblis jahat. Mereka beranggapan bahwa Laleo adalah makhluk yang berjalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan Laleo ini juga ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk dalam penduduk mereka. Bahkan, orang-orang Papua lainnya bisa dijadikan sebutan Laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka bangun, maka mereka akan aman, semakin terhindar dari gangguan roh jahat. Suku Korowai cukup populer di negara-negara luar. Ada beberapa alasan mengapa mereka bisa begitu dikenal. Yang pertama adalah karena kehebatan mereka membangun rumah di atas pohon yang tinggi, yang mencapai 15 hingga 50 meter. Suku Korowai sendiri tidak sembarangan dalam memilih pohon yang akan dijadikan sebagai tempat untuk tinggal mereka. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan pondasi rumahnya. Kemudian, pucuk pohon tersebut akan digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Seluruh bahan yang mereka gunakan untuk membangun rumah adalah bahan material murni dari alam. Kerangka rumahnya terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan untuk lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun-daun hutan sebagai dinding dan atap rumahnya. Setelah itu, semua bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya, proses pembuatan rumah mereka memakan waktu 7 hari dan bisa bertahan hingga 3 tahun. Meskipun bahan yang digunakan berasal dari alam sekitar, rumah mereka sangat kokoh dan mampu menahan berbagai ancaman cuaca yang cukup ekstrim. Alasan kedua mengapa suku Korowai begitu populer adalah karena mereka sampai saat ini masih mempertahankan tradisi kanibalisme yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Ada alasan tertentu yang mengharuskan kanibalisme tetap terjadi di lingkungan suku Korowai.
yakni karena kanibalisme dilakukan sebagai hukuman bagi Kakua. Kakua adalah orang yang dipercaya sebagai dukun atau ahli sihir, sehingga perilaku kanibalisme hanya akan dilakukan kepada orang-orang tertentu yang diduga sebagai dukun atau Kakua tersebut. Budaya tersebut dilakukan sebagai sistem peradilan pidana bagi masyarakat suku Korowai. Orang menjadi Kakua dipercaya dapat menyebabkan kematian bagi anggota suku yang lain, karena mereka dianggap bisa melakukan sihir-sihir tertentu, sehingga mereka harus dihukum. Hukuman yang diberikan berupa hukuman mati, tetapi tidak baik jika mereka dikuburkan. Karena suku Korowai sendiri meyakini bahwa Kakua masih bisa bangkit kembali. Mereka dianggap bukan manusia lagi dan sudah menjadi zombie. Sehingga akan ada sebuah prosesi di mana mereka memisahkan tubuh dan memakan daging orang yang diduga sebagai Kakua atau dukun tersebut. Dalam prosesi ini, suku Korowai tidak melibatkan wanita hamil, dan anak-anak. Setelah prosesi yang cukup mengerikan itu selesai, masih ada prosesi lainnya yang harus dilakukan, yaitu mereka akan bernyanyi dan memukul-mukul dinding rumah mereka dengan kayu selama semalaman. Tidak hanya Kakua, suku Korowai juga akan menghukum warganya yang melakukan kejahatan, berupa membunuh, mencuri istri orang lain, merusak sistem pertahanan, serta merusak persediaan makanan mereka. Demikian, suku Korowai tidak memakan daging manusia untuk konsumsi sehari-hari. Perburuan hewan tetap dilakukan oleh suku Korowai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan makan. Biasanya, mereka memakan daging ular, kadal, babi hutan, rusa, hingga larva kumbang. Selain berburu, suku Korowai juga menangkap ikan dan udang di sungai. Budaya kanibalisme suku Korowai sering disalahpahami sebagai budaya makan untuk konsumsi sehari-hari. Saat ini, budaya kanibalisme di suku Korowai sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, walaupun memang masih ada beberapa yang melakukannya. Kontak dengan dunia luar juga menjadi faktor sistem hukuman ini mulai perlahan menghilang. Mereka juga diberikan pengetahuan tentang agama, seperti agama Protestan, Katolik, ataupun Muslim. Terbukanya suku Korowai juga terlihat dari diterimanya para peneliti hingga munculnya berbagai video dokumentasi yang telah ditayangkan oleh stasiun televisi ataupun platform lainnya. Besar harapannya, budaya dan tradisi suku Korowai tidak hilang di telan zaman. Walaupun seiring dengan masuknya banyak wisatawan ataupun campur tangan orang dari dunia luar ke dalam masyarakat suku Korowai.